semuanya, apa kabar? Perkenalkan yang belum tahu, nama saya April Nayawan. Saya pekerja migran di Hong Kong. Teman-teman semua, saya ingin sharing lagi ya tentang pekerja migran. Jadi saya ini punya teman orang Filipina yang sama-sama ngantarin kita ke sekolah, ngantarin anak sekolah gitu ya. Jadi anak Filipin ini dia sering mengeluh gitu ya, sering mengeluh bahwa majikan tuh cerewet, selalu kalau lihat dia di CCTV terus langsung telepon, nggak bisa duduk sedikit langsung telepon gitu. Saya bilang, kok bisa, baru berapa bulan sebenarnya dia kerja di majikan itu, sekitar 6 bulan gitu ya, sekitar 6 bulan. Dia bilang gitu, kayaknya saya udah nggak tahan. Dia ngomong seperti itu ya. Saya bilang coba ditahan-tahanin dulu gitu, tapi memang dia sudah berpikiran bahwa dia akan ngebreak gitu ya. Iya, sebelum dia berpikir, maksudnya dia sudah berpikir untuk break, tapi sebelum dia mau kasih surat majikannya udah interminate gitu, majikannya udah interminate ke dia gitu. Dan akhirnya dia di interminate karena saya kan tidak terlalu mengerti tentang peraturan negara lain ya, Filipina. Jadi ya cuman sekedar ngomong doang gitu ya, cuma sekedar ngomong doang. Dan singkat cerita lagi, datanglah Cece baru, ngantarin lagi, berkenalan lagi. Saya tanya, oh kamu yang gantikan ada, karena kan satu kelas sama anak saya, jadi saya tahu, oh ini gantinya yang orang Filipina ya. Dia bilang iya. Udah ngobrol lah kita apa semua gitu, berlanjut 1-2 bulan sampai sekarang. Tahu nggak, ternyata majikannya baik loh. Majikannya baik. Terus saya tanya, gimana Cece? Soalnya yang cerita yang lalu kemarin tuh yang Cece yang kemarin tuh orang Filipin, dia ngomong bahwa majikanmu tuh agak cerewet, suka pokoknya nggak bisa lihat Cece-nya tuh diam, duduk dikit di kamera langsung diteleponin gitu. Dan Cece yang baru ini cerita bahwa majikannya baik banget, baik banget. Terus saya ngomong ke dia, gimana caranya kamu men-treat gitu ya majikanmu sehingga majikanmu baik gitu. Dia ngomong bahwa enggak, saya cuma ngomong waktu pertama datang ke majikan, kalau saya ada salah atau saya kurang apa langsung aja diobrolin gitu biar saya tuh juga bagus gitu. Dan dia ngomong sih bahwa apa yang dia mau buat, kalau itu salah langsung tegur maksudnya gitu. Dan ada lagi yang dia minta bahwa bisa nggak kalau saya marahin anak kamu jangan marah di depan. Kalau maksudnya gini, kalau Cecenya marah ke anak yang dia melakukan kesalahan gitu ya, jangan langsung, kalau kamu nggak senang ke saya jangan langsung marahin di depan anak-anaknya gitu, biar anaknya juga tahu gimana gitu. Saling, ya di sini saling ada komunikasi lah gitu yang baik. Tahu nggak, Cecenya itu dibelikan, kan ini lagi musim dingin ya, musim dingin, jaket sampai harga 2.000, 1.500. Setiap makanan enak dikasih makanan gitu. Dan ternyata Cece ini tahu mengambil hati majikannya gitu. Dia tahu mengambil hati, gimana cara untuk mengambil hati majikan ini. Di sini kita bisa lihat loh bahwa cocok atau tidak cocoknya tuh sebenarnya 80% tuh tergantung kita juga ya. Memang ada sih yang majikan agak, biar udah dibaikin tetap aneh gitu. Sama dengan yang dulu saya juga ya, pengalaman saya waktu di majikan pertama. Itu agak aneh memang, setiap pulang dari tempat kerja dia tuh selalu marah-marah. Dia tuh pokoknya tiap pulang dia marah gitu. Marah, pokoknya stres, apapun yang mungkin dari luar yang dia nggak senang itu dibawa ke rumah. Apalagi kalau anak nggak buat PR, itu darahnya langsung naik, ya kena juga ke kita. Tapi sekali lagi, kita ini kan hanya ya pembantu, helper di rumah mereka. Kita nerima aja gitu ya, paling kan marah 1, 2, 3 jam gitu, habis itu kan udah nggak lagi gitu maksudnya ya. Nggak usah terlalu dibaperin gitu ketika majikan seperti itu gitu. Tapi
ini Cece yang orang Filipina ini, dia memang selalu ambil hati, dan saya ambil hati kalau majikannya kayak marah apa semua, dia juga kayak balik marah majikan, jadi mereka fight-fightan gitu ya. Majikan otomatis nggak senang dong kalau kalau terlalu seperti itu juga. Dan di Cece yang baru ini disayang banget gitu, disayang banget. Saya bilang, itu majikanmu yang kemarin tuh kata Cece Filipina itu jahat loh. Maksudnya jahat dalam arti banyak mulut, nggak bisa dia duduk sedikit langsung dimarahin gitu. Terus kata Cece yang baru ini ya, enggak seperti itu kata majikanku. Gimana dia nggak mau marah gitu ya? Soalnya setiap mau ke renang anaknya nggak dipakai celana dalam. Maksudnya gimana nih? Saya nggak terlalu kok nggak dipakein celana dalam. Iya katanya majikan setiap, terus kalau basah celana dalam setelah swimming pool gitu ya, nggak diganti atau nggak, pokoknya nggak bijaksana banget gitu, nggak bijaksana banget nih Cecenya yang dulu ini gitu, yang orang Filipina ini gitu. Akhirnya Cece yang sekarang nih baru datang 3 bulan dia di Hong Kong ini gitu. Terus kita kan ngantar anak, bukan ngantar, jemput anak tuh sama-sama kan, jadi sering ngobrol terus gitu, setiap hari lah gitu, Senin sampai Jumat hampir setiap hari ketemu. Terus Cecenya tuh baik banget, yang Cece baru tuh bijaksana, dia sering rajut-rajut, dia rajutin apa gitu, kayak tas, sepatu bayi dikasih lah majikannya. Pokoknya intinya gini teman-teman semua, dia tuh tahu mengambil hati majikan gitu. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa gini teman-teman semua, mungkin majikan ini agak aneh, agak jahat, agak gimana gitu. Tapi kalau kita tahu mengambil gitu, ambil hati, gimana caranya ya. Kalau majikan lagi stres ya, muka kita, wajah kita nih harus senyum-senyum gitu, jangan terlalu marah-marah. Maka dari itu saya bilang, kalau ada persoalan di dalam kehidupan kita yang pribadi, jangan dibawa ke tempat kerja, biar kita sama-sama enak gitu ya, profesional. Aduh, gitu ya teman-teman semua. Jadi saya melihat hari demi hari, saya tanya terus, saking penasaran gitu. Oh gitu ya, iya baik banget mereka. Bahkan saya tuh kalau masak terus enak, langsung dikasih tip gitu. Ini loh enak kamu masakannya hari ini gitu. Dikasih lah dia lagi ampau gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini gimana? Menurut kalian gimana? Komen ya, komen yang mungkin ada pengalaman seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman semua, bahwa Cece ini yang penggantinya nih baik, bahkan dia ngomongin ya, paling si orang Filipina itu ngomong gitu. Paling kalau dia ngambil lagi nggak tahan, kayak dia seperti itu gitu. Malahan ini baik banget gitu. Majikannya gitu, dia ngomong dia sering dikasih ampau, dia sering dikasih laisiah gitu, pokoknya dia sering dikasih laisi. Baru mau 3 bulan ini udah dikasih jaket, ada harganya lagi gitu. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa kita nih harus tahu mengambil hati majikan gitu. Kita harus tahu mengambil hati majikan. Makanya dari itu saya bilang, tidak semua orang Hong Kong tuh jahat gitu. Ya 30% lah, 25% lah orang Hong Kong ya aneh-aneh gitu, biar udah dibaik-baikin. Tapi gimana cara biar mereka tuh nggak bosan lihat wajah kita nih ya. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak bagus gitu buat majikan kita. Ya mungkin kalau dia lagi marah, ya mungkin dia lagi stres dengan kehidupan pribadinya, keluarganya gitu. Kalau kita ambil hati ya kita juga stres gitu, iya kan? Benar nggak sih? Maka dari itu teman-teman semua yang mungkin kalian tuh yang baru mau datang di Hong Kong ini ya, jangan ini, maksudnya jangan terlalu berpikir saya takut di Hong Kong tuh jahat-jahat orangnya. Nggak semuanya. Saya juga majikan saya baik kok. Ya tergantung kita gitu ya. Tapi memang ada juga yang aneh gitu, ada yang aneh-aneh gitu ya. Di sini saya cuma mau bilang bahwa kita nih harus memposisikan diri, tahu
memposisikan diri gimana cara kita mengambil hati biar majikan kita, kalau majikan lagi bosan, lagi boring, lagi dalam tekanan, mungkin dia di kantor terus wajah kita nih nggak ada senyum-senyumnya gitu. Saya tuh ya kalau majikan pulang dari kantor, kalau sir saya tuh saya nggak pernah bukain pintu gitu kalau dia pulang kantor. Tapi yang perempuan gitu, yang perempuan tuh saya tuh kalau dia pulang, saya kan yang buka pintu gitu. Dia sering pakai bel gitu, saya bukain, saya senyum, benar, nggak ada marah-marah. Biar dia marah mukanya kusam apalah gitu ya, saya tetap gitu senyumin, disenyumin gitu ya. Aduh teman-teman semua, jadi itu perbedaannya. Bukan karena, terkadang bukan karena majikan kita yang jahat gitu, tapi karena cara kita mengambil hati itu nggak pas gitu, atau nggak tahu, sama udahlah intinya nggak tahu ngambil hati gitu ya, nggak tahu mengambil hati majikan gitu. Jadi itu perbedaannya gitu ya. Tapi saya di sini mau katakan bahwa orang Filipina itu keras-keras loh. Orang Filipina itu aduh, mereka tuh saya udah belajar dari mereka tuh, mereka fight-fightan gitu. Tapi memang kalau mau dilihat dari cara orang Filipina bekerja, mereka tuh profesional. Jarang tuh kalau mereka libur tuh terus pulang mau kerja, oh enggak, mereka bilang enggak ada. Kalau kita orang Indonesia kan pakai hati gitu, pakai perasaan apa semua kan. Kalau mereka nggak ada tuh pakai perasaan. Kalau libur ya libur, pulang tidur, mandi tidur, nanti besok kerja gitu mereka. Jadi mereka tuh nggak bisa, keras mereka tuh ya. Jadi seperti itu teman-teman semua, kita harus tahu mengambil hati, gimana cara untuk kita terus bertahan, gimana cara biar kita bertahan gitu ya untuk bekerja di rumah majikan. Karena kalau kita break, buang waktu lagi gitu ya. Dalam arti apa? Ketika kita lagi adaptasi, ketika kita dapat majikan baru lagi, mau adaptasi lagi, aduh. Jadi kalau memang majikan nih kayak masih bisa ditoleransi gitu, maksudnya masih bisa ditoleransi, it's okay gitu ya. Ambil hati gimana caranya biar majikan tuh sayang kita, oke? Sepertinya sampai di sini. Tetap semangat ya kalian semua yang lihat video ini, tetap semangat, banyak-banyak berdoa. Semoga Tuhan memudahkan setiap jalan-jalan kita, oke? Ini hari dingin banget, 4 derajat, dingin banget. Tetap semangat, God bless, bye.